Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi garap satu buah mesin Honda Beat K44 ya, Beat FI K44. Ini kita up spek 54. Jadi kita ganti piston. Ini piston kita menggunakan piston Kawasaki KJ ya. Ini kita pakai piston Kawasaki KJ. Kemudian liner boringnya udah diperbesar ya. Ini liner boringnya pakai liner 57,5 ya. Jadi di sini untuk linernya tidak perlu kita cowak ya, tidak perlu kita perbesar. Maksudnya lubang crankcase-nya ini tidak perlu kita perbesar lagi. Jadi kalau pakai 57,5 ini bisa pas PNP ya. Jadi kita pakai piston ini, pakai piston KJ ini bisa pas, masih ada sisa di sini. Masih ada sisa sekitaran 2 milian lah ya, aman jadinya. Langkah pertama kita akan lakukan pengukuran di bagian jenong piston. Ini pistonnya kita pasangkan di sini, kemudian bloknya kita masukkan. Ini tanpa ring piston dulu ya, tanpa ring piston dulu nih. Nanti kita masukkan dan pastikan di sini untuk bloknya tanpa packing belakangnya ya. Di sini tanpa packing. Ini tanpa packing ya, pastikan. Kita masukkan. Lalu kita nanti dikasih pistonnya di posisi TMA, kemudian kita tandai. Kenapa kita tandainya seperti itu? Supaya nanti jarak clearance dari piston ini, jarak clearance-nya atau nut untuk batasan ke head di bagian ruang bakarnya itu setebal packing. Jadi 0,3 ya, 0,3 mili. Jadi cukuplah itu buat clearance, aman buat settingan harian aja teman-teman. Nih caranya seperti ini, saya coba masukkan dulu ya, nanti saya kasih lihat nih. Nah ini udah dimasukkan. Ini pastikan bloknya di sini tanpa ada packingnya dulu ya, jangan pakai packing dulu. Ini udah dimasukkan, ditekan aja, kemudian di pistonnya dikasih ke TMA ya, TMA paling atas top, dan di sini ditandai. Saya tandai di garit aja pakai ini nih, pakai yang runcing ya di sini nih, di pistonnya nih. Seret, di pistonnya ditandai aja, seret, udah. Tinggal dicopot lagi. Kita lihat nanti setelah ditandai di sini, nanti pistonnya kita bubut untuk bagian pinggirnya disesuaikan dengan squeeze yang nanti di sini kita akan buat squeeze-nya ya. Kita akan buat squeeze-nya diameternya 54 supaya tidak tabrakan dengan piston dan supaya jarak clearance pistonnya pas. Kemudian untuk domnya nanti kita sesuaikan saja sesuai dengan kompresi yang diinginkan ya, sesuai dengan bahan bakar yang kita gunakan dan sesuai dengan noken as, angka durasi noken asnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita sekarang kita lihat dulu, coba copot dulu ya. Nah teman-teman, di sini udah terlihat. Di sini udah terlihat ada garitan ya, ada tanda ya, tuh yang udah tidak kita garit tadi. Nah ini tinggal kita bubut di sini. Nah kalau yang nggak punya mesin bubut, dibawa aja ke tukang bubut ya, dibubut di sini. Nah ini tandanya nih, kelihatan ya. Nah jadi nanti pas ya, jadi nanti pas untuk ketebalan nutnya pas, kemudian nanti kita tinggal sesuaikan untuk domnya. Dan jangan lupa bagian belakang piston sininya ini dipotong, ini panjangnya disamakan dengan panjang piston yang aslinya ya.
ngukurnya dari pen sini, dari pen ke belakang bisa ya. Itu harus disamakan dengan piston yang aslinya, karena kalau nggak disamakan nanti pas piston TMB itu nyangkut di bagian kruk as di belakang. Oke, kita lanjut dulu ya untuk pembubutan, nanti kita kasih lihat setelah dibubut ya. Nah, jadi setelah dibubut nanti tampak seperti ini. Jadi domnya juga lumayan tinggi ya. Jadi kita tinggal atur ulang nanti, tinggal atur ulang bagian domnya untuk disesuaikan sesuai dengan kompresi yang kita inginkan dan bahan bakar yang akan digunakan. Seperti ini teman-teman. Oh, ya, oke. Nah, ini teman-teman, penampakan pistonnya setelah kita bubut. Jadinya seperti ini. Tuh. Jarak clearnya 0,3 lah ada ya, ini dari bibir liner. Kemudian domnya kita bikinkan di ketebalan 2 mili. 2 mili ya domnya, dari sini kita lihat dari pinggir. Tuh. Ada ya 2 mili ya. Nah, jadinya seperti ini. Dan bagian belakangnya udah dipapas juga. Jadi kalau kita kasih TMB nih, pistonnya nggak nyangkut di belakang, bebas ya. Oh, udah bebas ya, nggak nyangkut lagi di belakang. Oke, pemapasan piston, penyesuaian bagian belakang piston udah selesai. Tinggal kita lakukan penyowakan. Tapi nanti untuk coak pistonnya kita harus pastikan dulu bagian noken asnya seperti apa, overlapnya seperti apa. Jadi nanti coakannya bisa pas di pas overlapnya, supaya tidak mubazir ya nanti ini dom pistonnya kita kebuang-buang ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke pemapasan atau pembuatan bagian squeeze di sini. Untuk squeeze bagian headnya di sini, squeeze piston bagian headnya di sini kita bikinkan di diameter 54 supaya tidak tabrak ininya ya. Oke, lanjut next, nanti kita kasih lihat lagi. Kita lanjut teman-teman. Nih untuk yang penggarapan yang ini. Nah, penggarapan yang ini yang Beat FI K44 nih. Nah, sekarang saya kasih lihat motornya nih. Nah, ini motornya ya. Nah, ini kemarin kan penggarapan pistonnya udah nih, tinggal kita sesuaikan coakannya. Nah, sekarang noken asnya sudah jadi nih. Nah, ini noken asnya udah kita custom ya. Ini noken asnya kita pakai dari bahan mentah ya. Kita dari bahan mentah, kemudian kita buat ulang, sesuaikan sesuai dengan kebutuhan di durasi, titik sentuh dan sebagainya. Pokoknya lipnya, overlapnya ya. Ini udah jadi. Kemudian untuk headnya ini udah jadi, udah di porting dan sebagainya. Nah, ini ruang bakar kemarin, yang pembuatan ruang bakar kemarin sudah ya. Ini untuk squeeze-nya dibuatkan di diameter piston 54. Perklep udah terpasang, kita perklep pakai Swedia 32. Swedia 32 ya. Ini udah terpasang. Terusan ini untuk throttle body masih pakai throttle body standar tapi udah kita downdraft ya. Nah, ini udah dipasang intake downdraft. Jadi nanti penampakannya seperti ini ke atas. Nah, seperti ini nih. Wih, madep ya pokoknya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahap pemasangan aja. Nanti teman-teman bisa ikuti terus, mudah-mudahan hari ini bisa kita hidupkan, bisa kita coba ya.
langsung kita nanti seperti apa karakter mesinnya kita coba. Oke, lanjut kita pasangkan dulu ya. Oke teman-teman, penyesuaian selanjutnya kita akan coak bagian piston ini untuk coakan klep ya, supaya klepnya tidak nabrak di sini. Jadi cara yang sederhana sekali dan ini sangat presisi, saya bilang sangat presisi karena memang pengukurannya benar-benar dilakukan dengan part yang berhubungan langsung dengan piston ini. Nah ini untuk noken as yang udah kita garap, yang udah kita bubut, kita pasangkan. Kemudian setel klep dengan pas, setel klep yang biasa kita terapkan ya, celahnya sesuai dengan ukuran. Kemudian kita bikin putar ke posisi overlap. Nah ini posisi overlap dimana klep in dan X sama-sama terbuka ya. Klep in dan X sama-sama membuka seperti ini. Nah setelah diputar ke posisi overlap seperti ini, tinggal kita coba taplokin pistonnya di sini ya. Nah di sini kita lihat, kita intip dari sini kalau ditaplokin seperti ini ya. Tuh itu pistonnya ngangkat dan itu berarti posisinya, bentar kita ratakan dulu. Berarti ini posisinya nabrak ya, pasti posisinya nabrak tuh, angkat. Nah jadi kalau dipasang seperti ini, posisinya ini kena ke klep, ke daun klep ini ya, berarti ini harus dibuat coakan. Nah coakannya di sini berarti nanti tinggal ditengok aja, diintip dari bawah ya, dari pinggir sebelah mana pas posisi nubruknya. Tinggal kita tandai di sini, kemudian kita buatkan coakan. Jadi dalamnya coakan di sini nanti sesuai dengan tingginya overlap ini. Karena coakan piston ini berhubungan langsung dengan overlap, bukan dengan lip ya. Awas, dengan overlap. Jadi lip itu bisa tinggi dan coakan itu belum tentu. Kalau lip tinggi, coakannya katanya harus dalam, nggak, belum tentu. Jadi berhubungan dengan overlap ya. Kita coak dulu ini, nanti kita coba lagi taplokin seperti ini, bagaimana hasilnya setelah kita coak. Oke, yuk gaspol. Nah sekarang sudah dicoak nih, lihat ya, tuh. Nah dicoak ya. Nah sekarang tinggal taplokin. Kalau udah dicoak seperti ini, sekarang tinggal taplokin lagi ke sini. Tep tuh. Sekarang mah udah nggak ada celah lagi, udah rapat, udah nutup. Diginiin juga digeser-geser tuh, udah los, bebas, free ya. Tuh pinggir-pinggir sini free, sini juga free, nggak ada yang mentok tuh ya. Nah aman ini, berarti ini coakan udah selesai, udah bersih, nggak ada mentok-mentok lagi ya. Oh jadi tinggal kita lanjut ke pemasangan. Nah, oke kita lanjut ya, gaspol.